dari kelompok vegan akan menampilkan materi SKI tentang kemajuan peradaban Daulah Mughal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Alifa Baderan. Saya Nabila Ismail. Saya Feni Kaila. Saya Salo Umar. Saya Haikal Gifari. Saya Rahma Poletalo. Saya Siti Bukmin Adam. Saya Zahra Faksalina. Saya Nuraino Hidapasuge. Saya Jauh Hikmalatif Abdul. Selamat menyaksikan. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi. Pemerintahan yang perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Sundar, Gon, Chitor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Dekan, Gabilga, Narhala, Atmanagar, dan Arsirga, dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Aurangzeb menjalankan roda pemerintahan secara militeristik. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipasalar, kepala komandan, sedangkan subdistrik dipegang oleh Fauzar, komandan. Akbar menerapkan toleransi sulhul universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan dengan perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi karena telah dipraktikkan oleh penguasa Islam. Kemudian bidang ekonomi, terbentuknya sistem pemberian pinjaman. Kemudian terbentuknya sistem pemberian pinjaman dan sistem yang melindungi para petani. Nah, di setiap perkampungan itu terdapat pejabat lokal yang diketuai dan diberi nama muqaddam atau patel. Tugasnya ialah melindungi para petani dari tindak kejahatan dan untuk mengumpulkan hasil pertanian. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian semakin berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company, yaitu perusahaan Inggris India Timur dari tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun, busa sutra India, bahan baku sutra, cendawa, nila, dan rempah, lalu mengimpor logam dan perak dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan di agama Islam di kerajaan Mughal mencapai satu fase yang menarik karena Akbar memproklamasikan cara beragama baru. Karena aliran tersebut, Akbar dikritik oleh banyak aliran Islam dan dituduh sebagai pembuat agama baru. Pada praktiknya dinilai bukanlah sebuah ajaran tentang Islam, melainkan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Perbedaan kasta di India sangat membawa keberuntungan bagi pengembangan Islam. Contohnya di daerah Bengal, Islam disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk yang dianggap kasta rendah oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia perubahan, Muhammad Zahazi seorang penyair istana, Abu Fadil menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya, dan Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatehpur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama, Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar pada tahun 1199, Masjid Jami Quwwatul Islam pada tahun 1197, Makam Iltumis pada tahun 1235, Benteng Alai Darwaza pada tahun 1305, Masjid Kirki pada tahun 1375, dan Makam Nasiruddin Humayun, Raja Mughal kedua pada tahun 1530 sampai 1555. Di kota Jaunpur berdiri tegak Masjid Jami Atala pada tahun 1405. Teman-teman kreasi Mughal menunjukkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal.
Benteng Agra atau Agra Fort. Akbar melakukan renovasi besar-besaran benteng pada benteng ini. Butuh lebih 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaiannya. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama Sultan-Sultan Daulah Mughal sampai tahun 1683. Benteng Merah atau Fort. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Sultan Shah Jahan menugaskan pembangunan Benteng Merah pada 12 Mei 1639 ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. Yang ketiga yakni Taj Mahal. Taj Mahal sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi sungai selatan Yamuna, Agra, India. Ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan dari Shah Jahan. Taj Mahal dibangun dari tahun 1632 hingga 1653 Masehi. Taj Mahal ini menjadi anggapan jadi contoh terbaik arsitektur Mughal dan sejarah kekayaan India. Masjid. Dua masjid merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode Mughal. Masjid ini juga salah satu masjid terbesar di India. Halaman jemaah masjid mampu menampung lebih dari 25 orang. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.